banyak minum. Just drink water, kata Profega. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat semuanya, bertemu kembali dengan my channel Kata Medika. Ya sobat sehat semuanya, ini masih seputar diet lagi ya. Karena memang diet ini adalah topik yang paling hot yang banyak dicari oleh masyarakat. Jadi Kata Medika akan mempersembahkan juga beberapa informasi penting mengenai berbagai macam tipe diet. Kita akan bahas satu persatu. Jadi ini adalah pembahasan yang keempat untuk tipe diet DASH, yaitu diet pendekatan stop hipertensi. Kalau kita disimak dari namanya, itu mengarahnya kepada pengobatan ya sob ya, pengobatan hipertensi. Tapi untuk lebih jelasnya, mengetahui mengenai informasi yang jelas-jelasnya mengenai diet tipe ini, kita obrolin sampai selesai di Kata Medika di video kali ini. Dan saya ingatkan sekali lagi, untuk yang baru join, silahkan jangan lupa untuk subscribe, untuk like, untuk komen, dan share video ini. Oke sobat sehat semuanya, diet DASH atau diet pendekatan stop hipertensi ini adalah sebuah pola makan yang dirancang khusus untuk membantu mengendalikan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Sudah sesuai dengan namanya ya sob ya. Jadi namanya aja sudah pendekatan stop hipertensi. Pasti objektif utamanya adalah untuk mengendalikan tekanan darah tinggi. Di mana berdasarkan informasi dari WHO dan laporan kesehatan nasional Departemen Kesehatan RI, hipertensi ini adalah termasuk 10 besar penyakit yang paling banyak diderita dan mematikan gitu oleh masyarakat. Sehingga sudah sepantasnya ada pengaturan pola makan khusus yang mengacu kepada penyakit ini gitu ya. Sobat semuanya, jadi kalau kita merujuk pada kapan munculnya si diet ini pertama kali dikembangkan. Jadi diet ini pertama kali dikembangkan oleh National Institute of Health di Amerika sana sebagai bagian dari studi pendekatan hipertensi yang dilakukan oleh para dokter pada tahun 1990-an lah ya. Jadi objektif utama dari diet ini adalah mengurangi asupan natrium atau garam sambil meningkatkan konsumsi nutrisi yang sudah diketahui membantu menurunkan tekanan darah. Jadi ini objektifnya adalah tetap menurunkan tekanan darah. Jadi prinsip utama dari diet DASH ini adalah yang pertama adalah asupan rendah garam, di mana diet DASH ini menekankan pengurangan asupan natrium yang dapat membantu mengendalikan tekanan darah. Yang pertama. Yang kedua adalah konsumsi tinggi buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi diet ini mendorong konsumsi buah-buahan dan sayuran segar yang kaya akan serat, vitamin, mineral, dan antioksidan. Dan ini dapat membantu meningkatkan kesehatan pembuluh darah dan mengurangi resiko hipertensi. Yang ketiga adalah pilihan bijak pada kacang-kacangan. Jadi diet DASH ini juga mencakup pilihan bijakan, termasuk biji-bijian utuh dan kacang-kacangan, dan ini memberikan sumber protein nabati yang baik dan serat yang dapat mendukung kesehatan jantung. Yang keempat adalah produk susu rendah lemak atau tanpa lemak. Diet ini menganjurkan konsumsi produk susu rendah lemak atau tanpa lemak sebagai sumber kalsium dan nutrisi lainnya tanpa menambah lemak jenuh yang berlebihan. Yang kelima adalah konsumsi terbatas pada daging merah, pada lemak jenuh, dan gula tambahan. Jadi dengan mengurangi konsumsi terbatas pada daging merah, lemak jenuh, dan gula tambahan ini dapat membantu mengurangi risiko penyakit kardiovaskuler dan tekanan darah tinggi gitu. Yang keenam adalah kontrol ukuran porsi. Jadi diet DASH ini memperhatikan ukuran porsi yang dapat membantu mengontrol kalori dan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke sobat semuanya, studi klinis awal menunjukkan bahwa diet DASH ini efektif dalam menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kesehatan jantung. Jadi selain itu, diet ini juga dapat membantu dalam pengelolaan berat badan. Nah ini untuk sobat yang pengen berat badan juga cocok juga. Dan pencegahan penyakit lain seperti diabetes tipe 2. Jadi selain manfaat kesehatannya, diet ini juga bisa juga untuk efek samping yang bagus, yaitu penurunan berat badan bagi sob semua yang ingin goal itu. Kemudian sejak kapan diet ini dilakukan? Jadi diet DASH ini mulai dikembangkan pertama kali sebagai bagian dari studi DASH, Dietary Approach to Stop Hypertension, yang dilakukan oleh National Institute of Health di Amerika. Jadi studi DASH ini dimulai pada tahun sekitar 93-an lah sob ya, dan berlangsungnya sampai pertengahan tahun 90-an kira-kira. Si diet DASH ini memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya menjadi pilihan yang menarik dibandingkan dengan jenis diet yang lain. Yang pertama adalah fokus pada kesehatan jantung. Jadi diet DASH ini memang didesain khusus untuk mendukung kesehatan jantung. Jadi prinsip
prinsip pola makan ini dapat membantu mengurangi risiko penyakit jantung, serta stroke, serta mengendalikan tekanan darah tinggi. Gitu. Jadi pada prinsipnya adalah memang untuk kesehatan ya, sob semua ya. Kemudian yang kedua adalah dukungan untuk kesehatan pembuluh darah. Jadi diet DASH ini kaya akan buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian utuh dan kacang-kacangan yang mengandung serat, vitamin, mineral, dan antioksidan. Dan ini membantu menjaga kesehatan pembuluh darah, meningkatkan elastisitas pembuluh darah, dan mengurangi risiko aterosklerosis. Gitu. Dan yang ketiga adalah rendah garam. Diet DASH ini menekankan pengurangan asupan natrium atau garam yang merupakan faktor penting dalam mengendalikan tekanan darah. Jadi, reduksi garam ini dapat membantu mengurangi retensi cairan dan beban kerja pada jantung, sobat semua gitu ya. Yang keempat, dukungan untuk penurunan berat badan nih. Jadi, sobat semuanya, ini pasti cari-cari sama sobat semuanya. Jadi, diet DASH ini juga mempunyai manfaat untuk penurunan berat badan. Jadi meskipun bukanlah menjadi tujuan utama dari diet DASH ini, pola makan diet DASH yang kaya serat, kemudian rendah lemak jenuh, dan berfokus pada makanan yang lebih berat secara nutrisi, dapat membantu dan menurunkan berat badan sobat semuanya. Kemudian yang kelima adalah keanekaragaman makanan. Jadi diet DASH ini memungkinkan variasi makanan yang luas dengan memasukkan berbagai jenis buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, protein, dan produk susu yang rendah lemak. Kemudian yang keenam adalah penekanan pada makanan alami. Jadi diet DASH ini mendorong konsumsi makanan yang alami dan tidak terlalu diproses gitu. Jadi ini membantu untuk menghindari makanan olahan yang umumnya tinggi garam, kemudian ada gula tambahan dan lemak jenuh. Jadi ini sangat bahaya ya, sobat-sobat semuanya, garam yang tinggi, gula tambahan dan lemak jenuh menjadi catatan khusus. Yang ketujuh adalah efek positif pada kesehatan umum. Jadi prinsip-prinsip diet DASH ini seperti peningkatan konsumsi buah-buahan dan sayuran, biji-bijian utuh dan protein nabati dapat memiliki efek positif pada kesehatan secara umum. Jadi termasuk penyakit kronis, penyakit diabetes tipe 1 dan banyak yang lain gitu. Oke, sobat semuanya, tadi itu adalah kelebihannya. Meskipun diet DASH ini memiliki banyak sekali kelebihan dalam mendukung kesehatan jantung dan tekanan darah seperti yang telah disebutkan di atas sebelumnya, ada beberapa kelemahan dan risiko yang perlu dipertimbangkan sebelum mengadopsi pola makan diet ini. Yang pertama adalah penyesuaian diri. Mungkin memerlukan waktu dan usaha untuk beradaptasi dengan perubahan pola makan yang lebih sehat, terutama jika Anda tidak terbiasa dengan jenis makanan yang dianjurkan oleh para ahli dalam diet DASH ini. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan makanan. Beberapa jenis makanan yang dianjurkan di diet DASH ini mungkin tidak selalu mudah ditemukan atau tersedia di lingkungan sobat semuanya. Dan ini menjadi effort tersendiri untuk mendapatkannya ya, gitu. Kemudian yang ketiga adalah preferensi pribadi. Selera dan preferensi pribadi mungkin tidak selalu cocok dengan jenis makanan yang dianjurkan oleh para ahli di diet DASH ini, yang dapat membuat sulit untuk tetap berpegang pada diet ini dalam jangka yang panjang gitu. Mungkin dari jangka pendek mungkin bisa, jangka panjangnya untuk istiqomah itu agak susah ya gitu. Kemudian yang keempat adalah perubahan kebiasaan. Mengubah kebiasaan makan yang sudah ada bisa menjadi sulit ya. Kemudian beberapa orang mungkin menghadapi kesulitan dalam meninggalkan makanan yang biasa mereka nikmatin gitu ya. Kemudian rendah garam. Meskipun pengurangan garam adalah salah satu prinsip penting di tipe ini, di tipe DASH ini, penurunan asupan garam yang drastis dapat menjadi sulit atau tidak praktis bagi beberapa orang, terutama jika mereka telah terbiasa dengan makanan yang lebih gurih gitu ya. Mungkin ada etnis tertentu yang suka lebih asin misalnya, tapi etnis tentu mungkin ada lebih suka yang lebih manis. Itu juga mungkin akan mempengaruhi implementasi dari diet ini ya. Yang keenam adalah kehilangan nutrisi. Jadi, sobat semuanya, pengurangan garam bisa berarti mengurangi asupan sodium yang penting dalam tubuh kita. Dan sodium ini sangat vital bagi beberapa fungsi tubuh. Jadi, penting untuk menggantinya dengan alternatif yang sesuai dengan fungsinya tadi itu untuk menjaga keseimbangan nutrisi dari makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian yang ketujuh adalah kecukupan energi. Beberapa orang mungkin merasa kenyang lebih cepat dengan makanan rendah kalori yang dianjurkan oleh diet DASH ini, dan ini bisa menjadi masalah jika Anda memiliki kebutuhan kalori yang lebih tinggi atau membutuhkan penambahan berat badan, gitu ya. Ini kelemahan-kelemahannya. Kemudian yang kedelapan, sobat semuanya, yang kedelapan adalah pembatasan produk hewan. Dia menyarankan konsumsi produk hewani yang rendah lemak atau tanpa lemak yang bisa membuat sulit bagi mereka yang menginginkan sumber protein hewani dalam diet mereka.
Nih, mungkin sulit bagi sobat semuanya untuk tidak makan daging-dagingan dan sebagainya. Ini adalah termasuk tantangan tersendiri apabila sobat semuanya mengadopsi diet dengan tipe ini. Oke, sobat semuanya, mungkin menanyakan siapa saja sih yang mengaplikasikan diet dengan tipe DASH ini, gitu. Oke, mungkin pertanyaan dari sobat semuanya, sebenarnya pelopornya siapa sih diet tipe DASH ini, gitu. Jadi tipe DASH ini dikembangkan di Amerika sana oleh beberapa lembaga, misalnya dari National Institute of Health di Amerika, kemudian beberapa lembaga yang lain. Ada beberapa penelitian terkait dengan diet tipe DASH ini untuk meneliti efektivitasnya, itu yaitu beberapa peneliti dari John Hopkins University, ada peneliti dari National Heart, Lung and Blood Institute di bawah beberapa institusi di Amerika sana, itu melakukan penelitian mengenai efektivitas dari diet ini. Jadi meskipun secara tokoh tunggal nggak bisa diidentifikasikan, tapi banyak sekali peneliti-peneliti, ahli gizi dan sebagainya dari lembaga penelitian terkenal di Amerika sana yang merekomendasikan dan meneliti diet tipe DASH ini. Kemudian kalau secara public figure, banyak juga public figure yang terkenal yang mengaplikasikan diet DASH ini. Contohnya adalah Michelle Obama, ada Dr. Mehmet Oz, dia seorang dokter yang dikenal melalui acara televisi dan buku-bukunya tentang kesehatan. Beliau adalah pengamal atau pengimplementasi dari diet tipe ini. Kemudian ada juga Oprah Winfrey juga pernah mengimplementasikan diet ini, Bill Clinton. Kemudian ada beberapa selebritis yang lain yang mengimplementasikan dan mengadopsi diet tipe ini untuk gaya hidup mereka. Oke, itu tadi ada beberapa public figure yang di Amerika yang menggunakan diet tipe ini, yang mengimplementasikan diet tipe ini. Untuk dalam negeri, salah satunya adalah Deddy Corbuzier. Siapa yang nggak kenal dengan Deddy Corbuzier, yaitu seorang presenter, selebritis, dan mentalis yang sangat populer di Indonesia ya, yang membagikan perjalanan penurunan berat badannya dan pendekatan hidup sehatnya melalui berbagai macam platform di media sosial, dan salah satu yang diadopsi adalah diet tipe DASH ini. Kemudian yang kedua adalah Raffi Ahmad. Ini juga pasti semua sobat kenal dengan Raffi Ahmad. Dia adalah presenter dan selebritis yang mengadopsi berbagai pengalamannya, dan termasuk yang tadi itu yang diimplementasikan, yang diadopsi adalah diet tipe DASH ini, dan dia mempromosikan pola makan yang lebih sehat dalam perjalanan penurunannya gitu. Kemudian ada Okky Setiana Dewi, kemudian ada juga Dian Sastro dan sebagainya, dan masih banyak selebritis yang lain yang mengadopsi diet tipe ini. Oke, sobat semuanya, sobat sehat semuanya, jadi tetap apapun tipe diet yang sobat semuanya adopsi, implementasikan, kata medika menyarankan bahwa harus berkonsultasi dengan profesional kesehatan atau ahli gizi yang berpengalaman sebelum sobat semuanya mengubah pola makan yang sebelumnya menjadi pola diet yang diadopsi. Terima kasih atas atensi dan waktunya untuk menyimak video ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kemudian see you later in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.